Dari hamba Allah, seorang perempuan 38 tahun dari Jawa Tengah di 0898 002 sekian-sekian. Pertanyaannya, suami saya habis kecelakaan kerja kaki patah qadarullah. Dari PT tidak bertanggung jawab, ditambah lagi dari pihak ortu suami juga seakan tidak peduli. Akhirnya, semua beban tertumpuk terhadap saya sedangkan saya posisi sedang hamil. Amalan apa ya Ustadz agar saya kuat dan rezeki lancar? Baik, saya berdoa di awal ini semoga ibu ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya karena bersabar dalam menghadapi permasalahan ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang ibu hadapi. Allahumma amin. Saya mungkin berikan gambaran tentu kalau suami kecelakaan seperti ini dan akad dengan perusahaan memang tidak ada, bahwasanya perusahaan akan menanggung kalau terjadi kecelakaan, maka ibu tidak bisa salahkan perusahaan tentunya. Kalau ada akad di perusahaan tersebut atau dengan perusahaan tersebut memang akan ditanggung kalau terjadi kecelakaan, maka ibu bisa menuntut hak ibu. Ya. Apakah itu pada Allah Subhanahu wa taala berkeluh kesah dalam doa, ataupun Anda melalui jalur hukum, gitu kan? Namun sebelumnya tentu minta baik-baik dulu kepada perusahaan, ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mau membayar dan mereka merasa bertanggung jawab, ya, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah orang tua, suami tidak bertanggung jawab, ya itu tidak bisa kita paksakan, ya. Maka saya akan fokus kepada pertanyaan ibu saja, gitu. Amalan apa yang Ustadz anjurkan agar saya kuat dan rezeki bisa lancar? Yang pertama, kami sarankan ibu, di detik ini kalau Anda ikuti acara kita ini, ucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini yang harus diucapkan oleh setiap muslim dan muslimah di awal musibah yang sedang datang dan menimpa mereka. Ini poin penting. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyyiris sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan rahmah. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan permasalahan dia, memudahkan dia melaluinya, memberikan untuknya solusi atau jalan keluar, serta mencatatkannya sebagai pahala. Itu semua masuk dalam makna salawat dari Allah dan juga rahmat. Dan Allah bisa ganti musibah itu menjadi sesuatu yang baik, ya. Dan di dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim ditimpa musibah kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kecuali Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah menimpa dia. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW sebelum beliau menikah dengan Nabi SAW, beliau sempat pada saat suami pertamanya Abu Salamah meninggal, mendengarkan hadis Nabi SAW ini. Dan dia merasa dia masih muda, dia butuh suami. Maka dia mengatakan, aku pun mengamalkan hadis Nabi ini, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Maka aku mengamalkan doa ini selama 3 bulan. Sambil bertanya-tanya, siapakah kira-kira yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan aku yakin dengan dahsyatnya doa ini, setelah 3 bulan kemudian karena datang lamaran Nabi SAW. Dan pastilah Nabi lebih baik daripada
Abu Salamah. Jadi ini yang pertama, kami sarankan ibu pada saat mengikuti acara kami ini, dan siapapun anda yang merasa ada musibah, cobaan yang datang kepada anda, jangan lupa, yang paling pertama anda ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu ditambah dengan ajaran Nabi SAW tadi, Allahumma jurni, ya Allah berikanlah aku pahala, Allahumma ajurni fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Karena Nabi SAW jamin akan Allah ganti musibahnya, masalahnya menjadi kesenangan dan kegembiraan. Jadi jelas sekali anjuran Nabi SAW. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang kedua yang anda harus lakukan, terutama bagi ibu yang bertanya ini, adalah anda memperbanyak ya, ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru saat sekarang anda lebih banyak giat beribadah. Ya, apalagi menjelang Ramadan. Misalnya memperbanyak doa di waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah misalnya. Di sepertiga malam. Panjatkan kepada Allah. Yang penting ibu ingat sabda Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan Allah ijabah. Allah akan terima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, karena sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, ya. Jadi perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa, perbanyak zikir. Pernah ada sahabat, ya. Ini contoh selain doa kita berzikir. Pernah ada sahabat suami istri kehilangan anak mereka. Anak mereka ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua isi pasukan pulang kecuali anak mereka. Mereka sempat sedih. Kedua orang tua ini. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW. Karena nggak jelas anaknya ini mati syahid kah, ditawan musuh kah. Teman-temannya tidak ada yang tahu semuanya. Kalau mati kan diketahui jenazahnya, tidak diketahui jenazahnya di mana. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, anak kami ikut berperang. Teman-temannya semua pulang kecuali dia. Kalau seandainya dia mati syahid, ya sudah, kami terima itu cobaan dari Allah SWT. Berita gembira juga. Gitu. Karena dia akan selamat masuk surga. Kalau ditangkap oleh musuh, ini yang kami pikirkan. Karena ini hilang gitu. Apa saran anda? Kata Nabi SAW, perbanyak ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Bukan sekali dua kali, perbanyak. Tanpa banyak tanya lagi, suami istri ini pulang, kemudian mereka mengamalkan dari begitu masuk rumah sampai mereka ngantuk, ketiduran di malam hari. Ketiduran. Waktu mereka tidur, di tengah malam, tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu. Bangunlah kedua suami istri, begitu mereka buka pintu, mereka kaget, ternyata yang balik adalah anak mereka. Dengan gembira dan terharu, keduanya menyambut anaknya, lalu mengatakan, ada apa sebenarnya ceritanya? Anaknya mengatakan, saya ditawan oleh musuh dan teman-teman saya tidak ketahui karena tiba-tiba mereka mencuriku gitu. Dan aku diikat, dibelenggu dengan rantai, ya, dengan tali, diikat dengan tali. Dan entah kenapa, beberapa waktu yang lalu, dari semenjak ya masuk malam, tali itu tiba-tiba ya mulai terlepas ya, atau melonggar, dan mereka pun tertidur semuanya. Sehingga akhirnya aku bisa melarikan diri dan pulang kembali ke Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dengan la haula wala quwata illa billah. Perbanyak istighfar. Banyak dan renungi astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus Anda mulai berlengkap astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melazimi istighfar, terus lisannya istighfar, maka Allah akan berikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Dan dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, siapa yang membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada sifat Allah ini, Al-Hayyul Qayyum, wa atubu ilaih, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kalau ada dosa yang menjadi penyebab ini, maka Allah maafkan. Jadi ini yang kedua, ibu lebih banyak
beribadah kepada Allah SWT. Wudu, sholat taubat, di atas sejadah, berdoa kepada Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT. Dan berdoa itu lakukan seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau kalau punya hajat apapun kepada Allah, beliau sujud dan tidak angkat kepalanya sampai dia merasa hatinya pelong dan yakin Allah akan berikan jawabannya. Yang ketiga, ibu coba ikhtiar. Ikhtiar ini maksudnya kalau perusahaannya tidak mau tanggung jawab, kalau orang tuanya tidak mau tanggung jawab, gitu kan? Ikhtiar, coba ke puskesmas terdekat, atau mungkin hubungi kerabat atau orang yang Anda kenal yang bisa membantu supaya memudahkan, atau Anda datang ke yayasan-yayasan sosial, ya, yang insya Allah kita berharap mudah-mudahan ya bisa Anda temukan solusinya, ya. Dan insya Allah nanti saya akan coba minta ikhwah kita yang di yayasan kami coba mungkin menghubungi ibu dan nanti coba dibicarakan tentang permasalahan yang ibu hadapin ini. Kalau memang memungkinkan yayasan kami membantu, ya, tentu semampunya, maka insya Allah kami akan terlibat. Kemudian yang keempat terakhir adalah ibu ikhtiar yang sifatnya, kalau tadi masalah rezeki ya, ikhtiar semampu ibu, sesuai dengan kemampuan ibu. Ibu bisa bekerja apa, ibu ikhtiar. Selebihnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini yang dari kami insya Allah. Dari WA yang sudah masuk, dari hamba Allah, seorang akhwat, 38 tahun, pegawai swasta dari DKI Jakarta, dari nomor 0813-1604 sekian-sekian. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sikap apa yang saya harus ambil apabila suami saya sudah sering melakukan KDRT terhadap saya di depan anak-anak? Dalam kurung, memukul, menendang, mencekik dengan alasan masa lalu yang tidak dapat terima. Jazakallahu khairan. Baik. Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Tentu saya feedback dulu kembali. Saudaraku seiman, kalau Anda mau bahagia dalam rumah tangga, ya, salah satu poin yang sangat penting setelah mendahulukan agama pasangan, ya, atau salah satu atau hal yang paling penting ya dalam masalah membangun rumah tangga adalah mendahulukan agama pasangan. Ini harus skala prioritas. Karena ini menentukan ke depannya kita bahagia atau tidak. Kita bisa tentram nggak di samping pasangan kita ini. Karena orang yang beragama itu akan membawa pada ketentraman. Karena hatinya penuh dengan keimanan. Iman itu ketentraman. Kalau ada sesuatu yang benar dari pasangan, pasti dia akan dukung. Dalam bab amar ma'ruf, ya, menyeru pada kebaikan. Dan kalau ada sesuatu kemungkaran, dia akan ingkar mungkar, melarang kemungkaran. Tapi menggunakan konsep firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum bilatihi ahsan. Berdakwalah engkau di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, patut, ya, kemudian santun, ya, dan juga berikanlah peringatan-peringatan yang baik. Dan kalaupun harus berdebat dengan cara yang baik dan santun. Ini yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah kalau kita punya pasangan orang beriman yang Anda dahulukan agamanya. Anda insya Allah akan jauh dari KDRT, Anda akan jauh dari kekecewaan, Anda akan jauh dari perselingkuhan, Anda akan jauh dari penghinaan, kata-kata kasar. Karena orang begitu, orang mukmin. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau dia mencintai istrinya, dia akan mencintai setulus hati. Terjadi juga pada mukminah, istri. Kalau dia mukminah, dia akan mencintai suaminya setulus hati. Dan kalau dia tidak menyukainya, maka dia tidak akan menyakitinya. Tidak ada kata-kata yang mengatakan saya tidak suka sama kamu, saya menyesal menikah sama kamu. Tidak ada, tidak akan terlintas di lisan orang beriman. Itu lisannya, apalagi tangannya, apalagi kakinya.
Ini feedbacknya. Tapi bagaimana Ustaz? Tayyib itu maksudnya baiklah ya, biasa gitu. Orang Arab biasa mengatakan gitu. Jadi saya tadi mengatakan tayyib, maksudnya baiklah. Sekarang kalau sudah terlanjur, kayak Anda ibu ini sudah terlanjur, bahkan sudah punya anak-anak, tapi suami suka KDRT, bahkan di sini dirincikan, memukul, menendang, mencekik, naudzubillah. Ini tipologi laki seperti apa ini, gitu kan? Anda menikah dengan istri Anda bukan untuk dijadikan sebagai rival, ya, lawan, atau Anda jadikan sebagai ajang latihan Anda. Memukul, menendang. Sama laki-laki aja tidak boleh kita lakukan ini. Kecuali dalam keadaan betul-betul Anda ini terdesak, Anda diserang oleh perampok, penjahat, di medan perang, Anda lagi bertempur, membela agama Allah, itu beda. Anda mengambil istri Anda dari rumah orang tuanya, bukan untuk dipukul, bukan untuk ditendang, bukan untuk dicekik. Untuk Anda muliakan. Allah mewajibkan setiap laki-laki memberikan nafkah. Nafkah itu menyiapkan makan yang terbaik, minum yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, transportasi yang terbaik, semampu suami, semampu dia. Kenapa? Karena Anda pindahkan wanita ini ke rumah Anda, ke kontrakan Anda, ke kos-kosan Anda, untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dialah tempat Anda melampiaskan ciuman Anda, pelukan Anda, biologis Anda. Dan akan menjadi ibu anak-anak Anda. Anda safar, Anda keluar kerja, dia akan jaga anak-anak Anda. Dia yang merapikan rumah, dia yang masak, sehingga pada saat Anda pulang, Anda temukan rumah sudah bersih, sudah rapi, makanan sudah siap. Pakaian Anda dia yang bersihkan, cuci, setrika. Mau dia langsung atau pakai PRT sama. Untuk itu, untuk kita, dia bermanja-manja, Anda bermanja-manja. Nabi SAW kan bilang itu. Kepada Jabir, tidakkah kau nikah dengan gadis? Kenapa? Dia bisa bercanda denganmu, dia bisa bercumbuan denganmu, dan kau pun bisa seperti itu. Memang itu tujuannya wanita. Dan kata Nabi SAW, istri itu kalau kau menikmatinya, maka kau akan menikmati waktu bersamanya. Tapi kalau kau sulitkan, maka akan sulit juga. Karena mereka terbawa arus dengan apa yang ada dalam rumah tangga. Berapa banyak istri justru jadi kasar sama anak-anaknya karena suaminya kasar sama dia. Demikian juga pada saat seorang anak melihat ayahnya memukul ibunya, itu yang direkam di benak dia. Oh, ternyata saya nanti kalau besar, saya punya istri, boleh saya tonjok, boleh saya tendang, boleh saya cekik. Ini pendidikan dari mana? Sama sekali nih, ya. Tidak baik ini. Kalau yang Anda masukkan sini dengan alasan masa lalu yang tidak dapat diterima, masa lalu apa ini? Masa lalu apa? Kalau Anda sempat berbuat dosa di masa lalu sebelum Anda menikah, gak ada urusan sama dia. Kalau Anda melakukan dosa setelah menikah sama dia, hak dia untuk mengingatkan, tapi bukan memukul. Bukan begini mencekik, menendang. Dalam surah An-Nisa, kalau wanita nusyud itu membangkang. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyudahun." Dan wanita yang kalian khawatir nusyudnya, pembangkangannya, tidak mau tutup aurat, nggak mau sholat, pelanggaran agama, nggak mau memenuhi kebutuhan pada tugas sebagai istri. Maka Allah bilang, "Fa'idhuhun," ingatkan mereka baik-baik. Ini tidak boleh, ini haram dalam Islam. Nggak mau, "Wahjuruhun," boikot mereka diranjang, jangan gauli. Kalau juga tidak berefek, tetap saja dia dengan pelanggarannya, "Wadribuhun," baru boleh dipukul. Tapi pukulan ini, kata para ulama, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas, ya. Mungkin dengan kayu siwak, mungkin dengan jari telunjuk diingatkan ke tangannya. Bukan ditonjok, ditendang, dicekik, mati anak orang ini. Ini nggak boleh. Dan apa kata Allah? Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau dia sudah perbaiki, dia sudah taubat, dia sudah patuh pada kalian, maka jangan mencari-cari kesalahannya. Jadi kalau masa lalu ibu ini memang ada yang dia ketahui buruk. Dan sebenarnya dalam agama kita tidak perlu menceritakan masa lalu orang. Tidak perlu kita tahu. Mau satu dunia cerita, ya saya tahu ini adalah istri saya sekarang. Ini suami saya sekarang. Selesai. Saya pilih dia karena saya tahu bersangka baik, kalau orangnya baik. Ya sudah, berjalanlah dengan itu. Mau orang cerita itu dulu mantan saya, itu terserah dia mau ngomong apa.
Ini istri saya sekarang. Saya tahunya dia berhijab, dia sholat, dia jaga kehormatannya, dia mau jadi istri saya, dan saya sudah pilih dia. Selesai. Kan begitu sederhananya. Kita masuk ke inti pertanyaannya, sikap apa yang saya harus ambil? Yang pertama, Anda keluhkan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Agar Allah berikan hidayah suami Anda, supaya dia tidak mengulangi lagi. Kemudian kalau tidak bisa, sambil berdoa, bukan tidak bisa karena doa pasti akan berhasil kalau Anda ikhlas ya, insya Allah. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman, tidak ada seorang hamba pun yang berdoa, kecuali aku akan ijabah, ya. Baik. Atau Nabi SAW bersabda, bukan Allah berfirman, bukan hadis qudsi ya. Tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali Allah ijabah, kata Nabi SAW. Ya. Walaupun menjadi atau melalui salah satu dari 3 proses, bisa diberikan langsung, atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia, atau Allah simpankan dan dia panen dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Nah ini 3. Setelah atau sambil berdoa kepada Allah SWT, Anda juga ikhtiar. Bicara baik-baik sama suami. Kenapa harus ada pukulan? Kenapa harus ada tendangan? Kenapa harus ada cekik? Oh, saya tidak suka dengan masa lalu. Itu kan sudah berlalu. Saya perbaikin, saya coba menjadi lebih baik. Kalau sebelum nikah, nggak ada urusan sama dia sebenarnya. Ya, ini sudah risiko dia nikah. Tapi tetap Anda berikan dia motivasi, Anda mengatakan, saya akan baik, saya akan berubah. Kalau dia tidak mau, saya tidak mau tahu. Ya sudah kalau gitu, tidak usah sama-sama. Itu jawabannya. Diajak negosiasi, untuk dia berhenti dari ini. Dengan cara dia menerima dan Anda menunjukkan, Anda sudah taubat, Anda perbaiki. Dia tidak mau terima, ya sudah, jangan sama-sama. Sampai kapan Anda mau tinggal dengan orang yang terus akan mengenang masa lalu Anda dan memukul Anda seperti ini? Di depan anak-anak lagi. Tidak usah sama-sama. Gitu kan? Kalau hati saya terpaut, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar orang ini istikharahkan kalau perlu. Salat 2 rakaat sampai Allah kasih petunjuk. Dan berdoa setelah salam. Kan di antara doa istikharah itu, ya Allah kalau ini baik. Maksudnya sebutkan. Bertahannya saya dalam rumah tangga ini baik buat agama saya, urusan dunia saya, urusan akhirat saya. Mudahkan, ya. Berkahi. Tapi kalau ini buruk, jauhkan saya dari dia. Jauhkan dia dari saya. Dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun aku berada, serta buatlah aku ridho dengan kebaikan yang kau telah pilihkan itu. Kan begitu. Kalau Anda mau pakai lagi metode yang ketiga, kalau misalnya memang dia masih mau perbaikin, tapi dia masih sulit untuk menerima misalnya, gunakan orang ketiga. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, فَبَعْثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, utuslah orang ketiga yang hakim, yang bijaksana dari pihak laki-laki, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, dan hakim juga yang akan menengahi dari pihak perempuan, إِنْ يُرِيدَ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Kalau mereka berdua mau baikan, Allah akan berikan taufiknya. Jadi gunakan ini. Tapi kalau ternyata langkah-langkah ini Anda tempuh, Anda berdoa, Anda lihat malah dia makin jadi-jadi, Anda coba minta, dia tidak mau tahu, tetap dia kasar, pokoknya saya tidak mau tahu, Anda ajak, ya sudah kalau gitu nggak sama-sama, dia tambah marah. Terus maunya apa? Mau bertahan, kasih kesempatan saya perbaiki. Tidak mau bertahan, ya sudah kita pisah gitu, jangan terus-menerus begini kan. Terus gunakan keluarganya datang, ini kayaknya sudah tidak bisa titik temu. Karena kesalahan saya terus diungkit-ungkit sama dia gitu. Saya mau perbaikin kalaupun ada salah. Gitu. Kalau memang dilihat ke depannya saya tidak bisa baik, ya sudah silahkan. Tidak sama-sama lagi. Tapi jangan sakiti saya secara fisik. Allahu a'lam, itu yang dari kami.